guys, welcome. Balik lagi sama aku Nata. Udah lama ya gak ketemu sama aku. Oke, hari ini aku mau bahas sesuatu yang menurut aku tuh keren ya. Jadi waktu zaman-zaman SMA tuh ini tuh sering banget diobrolin atau sering banget diomongin, yaitu ngebahas masalah anak indigo. Nah, mungkin sebagian orang ada yang percaya ya sama konsep indigo ini, ada juga yang nggak percaya. Kayak ada orang yang nganggep kalau misalkan si indigo ini maaf dalam tanda kutip sebagai penyakit, tapi ada juga orang-orang yang bilang kalau mereka tuh spesial gitu. Nah, indigo sendiri itu biasanya disebut sebagai anak nila karena indigo itu diambil dari warna biru ya guys. Jadi dalam skema cakra tubuh manusia, warna biru itu adalah warna yang paling sempurna, yang paling bagus, paling tinggi lah di tahta cakranya. Jadi makanya disebut sebagai anak indigo. Nah, anak indigo tuh biasanya mereka tuh disebut sebagai anak-anak yang spesial. Dan ini tuh dimulai dari tahun 1970-an. Jadi kayak masih baru-baru. Dan di sekitar tahun 1990-an tuh udah mulai banyak nih semacam kayak tulisan-tulisan ataupun film-film yang mulai bikin tentang si indigo ini gitu. Nah, sebagian orang tuh ada juga yang percaya kalau misalkan indigo itu adalah evolusi manusia di masa depan. Jadi katanya manusia di masa depan tuh adalah manusia-manusia yang seperti anak-anak indigo yang kita lihat sekarang. Maksudnya itu mereka itu adalah orang-orang yang punya empati lebih tinggi, terus punya peka lebih tinggi dan intuisinya juga lebih nyala ya ngomongnya. Nah, pada masa itu tuh sebenarnya banyak orang tua yang merasa relate gitu sama karakteristik anak-anak indigo gitu. Salah satunya adalah mereka tuh sulit belajar katanya gitu. Jadi dan kata sulit belajar itu sebenarnya nggak spesifik, kayak itu hampir relate ke banyak orang gitu. Dan bahkan di zaman itu pun ada yang mengatasnamakan indigo tuh buat nyari cuan gitu. Oke, kita mau bahas asal usul dari kenapa bisa muncul istilah indigo atau anak indigo ini. Oke. Jadi istilah anak indigo itu pertama dikemukakan oleh seorang cenayang, namanya adalah Nancy Ann Depp. Jadi dia itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul Understanding Your Life Through Color, yang artinya itu memahami hidup Anda melalui warna. Jadi di buku itu menjelaskan jadi semenjak tahun 1960-an sebenarnya si Nancy ini dia tuh udah ngeh sama banyak anak-anak tuh yang lahir dengan aura indigo katanya. Aura indigo tuh warna biru indigo gitu ya. Kenapa sih dia berpendapat seperti itu? Karena dia tuh, aku juga nggak tahu ya, dia tuh kayaknya suka menganalisis atau mungkin seorang analisis. Dia tuh mengatakan bahwa warna biru nila yang dia dapat itu kenapa namanya indigo itu berasal dari istilah warna sinestesia. Jadi istilah warna sinestesia itu adalah dimana seseorang, kalau misalkan nih aku ngomong, nanti orang tuh ngelihat aku ngomong tapi dari bicaraku tuh kayak keluar warna gitu. Terus ketika dia baca buku dan dia akan melihat buku itu tulisan itu berwarna-warna gitu loh. Gitu. Terus nggak sampai di situ aja gagasannya, kemudian mulai dipopulerkan oleh banyak orang. Salah satunya yang diterbitkan kembali sama buku yang berjudul The Indigo Children atau Anak Indigo atau anak-anak baru telah tiba. Nah, buku itu diterbitkan pada tahun 1998, ditulis oleh Lee Carroll dan Jen Tober. Nah, karena udah marak banget tuh ya tulisannya si Mbak Nancy, terus dipublikasikan sama beberapa penulis lain di dalam sebuah buku, akhirnya mulailah timbul kayak semacam konferensi gitu ya. Jadi pada konferensi yang pertama itu pada tahun 2002, itu konferensi internasional khususnya untuk anak indigo. Dan mereka itu dihadiri sekitar 600 orang. Banyak banget ya 600 orang. Terus habis itu yang kedua dilanjut di Hawaii, pada tahun berikutnya di Florida dan Oregon. Terus habis itu setelah konferensi itu muncul beberapa film-film yang membahas mengenai tentang anak-anak indigo, seperti pada tahun 2003 yang disutradarai oleh James
entertainment. Terus film kedua juga ada juga film yang dirilis sama orang-orang Rusia. Nah, lain halnya nih sama orang-orang di Amerika. Mereka mungkin beberapa negara tuh kayak menanggapi temuannya si Mbak Nancy ini dengan sesuatu hal yang maybe heboh atau kayak wow, ada sesuatu yang baru. Tapi orang Amerika tuh mikir kayak mereka tuh mikir kayak anak-anak di Amerika tuh banyak mengalami yang namanya kekerasan dari orang tuanya. Jadi mereka tuh cenderung ADHD gitu loh. Nah, jadi mereka untuk bukan mempersingkat, mungkin untuk mempermudah orang mengetahui ini anak kenapa sih kok kayak suka ngomong sendiri atau apa. Itu mereka bilang itu cuman nutup-nutupin aja tuh katanya, padahal mah ADHD, tapi mereka bilangnya itu anak indigo gitu. Oke, berangkat dari kasus-kasus yang tadi yang di Amerika itu diterima nggak dibaik, ternyata konsep indigo ini juga mendapat banyak kritikan ya. Salah satunya dari seorang psikolog yang bernama Russell Beckley. Dia itu mengkritik bahwa dari 17 ciri-ciri atau karakteristik anak indigo yang disebutkan sama Nancy di bukunya itu, dia berkata kalau sifat itu tuh terlalu umum banget ya, itu tuh terlalu general banget dan gak bisa dikatakan sebagai kayak misalkan ciri-ciri orang yang ADHD adalah bla 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 bla, dan itu kan sudah jelas gitu. Sedangkan indigo itu ciri-cirinya tuh bener-bener general banget dan kayak kayaknya hampir semua orang sifatnya kayak gitu deh. Dan jadi dia berpikir kalau itu tuh adalah sesuatu hal yang salah gitu, dan malah para ahli tuh merasa khawatir nih sama orang-orang yang merasa kalau mereka tuh indigo, atau orang tua yang menganggap anaknya itu indigo. Katanya kalau misalkan mereka menganggap anaknya itu adalah indigo padahal dia punya kelainan kejiwaan yang lain, itu tuh bisa menghalangi para medis untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi lebih kayak menghambat gitu. Dan para petinggi ataupun profesor, salah satunya Nicolangelo, maaf nih kalau agak susah bacanya, aku tuh nggak gitu jago bahasa Inggris. Nah, si profesor dari Universitas Iowa itu dia bilang harusnya buku pertama yang diciptakan sama Nancy tuh nggak perlu ada, karena itu tuh mau makin memperburuk suasana, makin memperburuk keadaan gitu. Yang harusnya orang bisa berobat ke psikiater, tapi ini malah mikir, oh no, aku nggak gangguan jiwa, tapi aku spesial. Malah ada lagi salah satu namanya konspirasi yang bilang kalau sebenarnya si Nancy dan kawan-kawannya itu mereka tuh bikin buku tentang indigo itu untuk tujuan komersil. Jadi bukan semata-mata buat emang dia menemukan sesuatu hal gitu, tapi karena ya tujuan komersil, dia butuh duit dan dia mau menghasilkan banyak cuan, akhirnya dia bikinlah buku itu dan ramai dan banyak orang yang beli, dan ya udah dia dapat duit gitu. Tapi itu zaman itu ya. Mungkin zaman sekarang ada beberapa orang yang relate juga sama dunia perindigoan ini, karena ada beberapa orang yang memang punya intuisi atau semacam kayak dia tuh punya satu hal yang benar-benar intuisi intuisi kayak ini loh, kayak punya feeling ya. Pasti setiap manusia tuh punya feelingnya masing-masing ya. Kayak kamu punya feeling, kamu bangun tidur hari ini terus kayak kamu mau bawa payung karena kamu merasa mungkin akan hujan, dan ternyata bener hujan. Nah itu adalah kayak salah satu ciri yang ditandakan sebagai anak indigo gitu. Nah, orang-orang indigo itu konon katanya mereka itu punya intuisi yang lebih tajam daripada manusia normal pada umumnya kayak kita ini gitu. Jadi mungkin mereka tuh punya feeling yang lebih kuat karena katanya orang indigo itu IQ-nya tinggi-tinggi gitu. Oh ya, aku juga nih mau spill nih. Aku ada beberapa ciri atau kayak tanda sifat-sifat karakter orang-orang indigo kayak gimana. Ciri yang pertama,
memiliki persepsi sensorik ekstra. Nah, ini aku udah jelasin tadi. Jadi anak-anak indigo itu mereka punya ekstra sensorik atau intuisi yang lebih kuat gitu. Jadi kayak mereka tuh punya feeling yang lebih kuat daripada kita gitu ya. Bukan feeling ke ini ya, bukan feeling kayak orang-orang ih anjay dia ngeliatin gue mulu, jangan-jangan dia naksir nih sama gue. Enggak, bukan kayak gitu ya. Beda loh feelingnya. Jadi salah satu contohnya itu adalah misalkan dia tuh lagi naik motor, terus tiba-tiba dia nepi karena dia merasa kayaknya ada yang nggak enak nih. Kok hati gue mikirnya nggak ada yang enak, ada yang nggak enak nih. Ya udah dia nepi, terus setelah nepi ada kecelakaan. Nah itu tuh itu yang disebut dengan persepsi sensorik ekstra gitu. Nah bahkan di Journal of Parapsychology juga mereka tuh bikin sebuah riset sama anak-anak di Amerika yang mengklaim kalau dia mereka adalah seorang indigo. Nah, abis itu mereka tuh ngasih pertanyaan, ngasih tebakan gitu, kartu tes ISP. Kartu tes ISP itu adalah extrasensory persepsi. Jadi guys, dari 700, jadi perbandingan benarnya itu adalah 700 banding 1, nyaris hampir sempurna. Mereka bener-bener kayak bisa tahu nih kartu ini tuh gambarnya apa gitu, kayak mereka bisa menebak. Dan kalau misalkan tebakan yang salah, maksudnya kayak asal-asal nebak tuh harusnya misalkan dari satu kartun ini tebak kartu apa gitu, kita mungkin bisa mikir bisa salah gitu kan, salah, tapi mereka tuh hampir 700 banding 1 tuh jauh banget ya gitu. Ciri yang kedua, mengetahui apa yang akan terjadi. Ini tuh sebenarnya balik lagi ke intuisi ya. Misalkan contohnya nih, mungkin kamu merasa kayak mama sama papa lagi berantem nih, padahal kamu tuh nggak dengar mereka ribut ataupun kamu nggak tahu ceritanya gitu. Kayak yang tadi ya, case-nya sama sih ya, kayak kamu ngambil payung karena kamu tahu mau hujan, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Lihat BMKG aja enggak, tapi beneran hujan. Yang berikutnya, kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Nah kalau ini tuh sebenarnya agak rumit ya. Ini dikutip dari Journal of Alternative and Emergent Region. Jadi di sini tuh dibilang kalau misalkan anak-anak indigo itu sulit banget bersosialisasi karena mereka tuh sifatnya unik dan cenderung punya teman hayalan gitu. Ini mungkin ya yang disebut tadi, kenapa sih anak indigo tuh dibilang maaf ya, gangguan jiwa, karena mungkin dia punya teman hayalan. Menurut aku punya teman hayalan tuh nggak gangguan jiwa juga sih. Soalnya waktu aku kecil aku punya teman hayalan loh. Maksudnya kayak teman yang benar-benar aku anggap ya teman tapi hayalan gitu. Tapi ketika aku sudah besar ya aku meninggalkan itu. Nah jadi mereka tuh berpikir kalau anak-anak indigo tuh sulit bersosialisasi karena hal-hal tersebut. Nah, anak indigo itu juga memiliki kepribadian yang unik. Kenapa unik? Karena mereka tuh cenderung lebih kayak orang dewasa gitu ya. Karena mereka punya IQ yang tinggi, mereka tuh jarang senyum, terus kayak lebih serius gitu orangnya, lebih ke kaku kali ya. Atau kadang mereka tuh nggak fokus. Kenapa dibilang nggak fokus? Mereka tuh lebih kayak terpengaruh sama hal-hal atau suatu hal yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Kayak mungkin dia lagi jalan terus tiba-tiba dia ngomong-ngomong sendiri, mungkin karena dia tuh ngeliat karena dia tuh lagi ngomong sama sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat, atau maybe dia kayak kita lagi ngomong terus dia ngeliat ke yang lain, terus kayak fokusnya tuh benar-benar nggak ke kita gitu loh. Karena ya itu baik lagi kayak yang aku bilang tadi, perbedaan aura. Sebenarnya kalau perbedaan aura ini sulit bisa dilihat sama orang ini ya, maksudnya sama orang-orang pada umumnya, karena dalam dunia perindigoan itu ada beberapa cakra tingkatannya, dan warna biru indigo itu adalah warna yang paling tinggi. Kalau nggak salah urutannya nomor 7 nih, aku tampilin ya sama kalian, kalian bisa lihat ini adalah cakra, urutan cakra-cakranya. Jadi kayak setiap cakra tuh punya ini ya, punya tingkatan gitu loh. Kayak cakra pertama gunanya untuk apa, cakra kedua, cakra ketiga. Nah nanti kalau misalkan kalian mau ini dibahas lebih detail, komen ini bedok bahas nih masalah cakra, bukan cakra penyanyi ya, beda. Nah kalau misalkan yang paling atas, nah itulah cakra yang paling sempurna atau auranya mereka. Oke, selain dari yang tadi aku sebutin ada beberapa yang lain. Atau anak indigo. Anak indigo tuh orangnya rasional gitu, walaupun mereka tuh bisa ngeliat
makhluk goib yang halus-halus, tapi tuh orangnya tuh mereka tuh rasional semua ya. Terus mereka tuh orang yang cerdas karena IQ-nya memang tinggi. Kalau misalkan dia datang ke lingkungan baru, dia tuh akan cenderung lebih mengamati dulu ya. Mungkin karena dia bisa ngelihat yang nggak bisa kita lihat kali ya. Jadi kayak kita kan kayak datang ke tempat baru tuh have fun aja, seneng ya. Kalau dia enggak ya, mungkin dia akan lebih meneliti, mungkin dia ngeliat juga gitu. Terus habis itu mereka tuh orangnya juga lebih rata-rata cenderung lebih pendiam atau ya introvert aja ya, nggak kayak kita yang ekstrovert apa baik pengen ditahu kesana kemari kan, jalan-jalan gitu kan, gangguin orang gitu ya. Terus mereka tuh bisa memiliki kemampuan bisa mengetahui keberadaan makhluk halus. Bukan makhluk halus itu bukan kucing ya, kan dia halus ya bulunya, bukan itu maksudnya, tapi makhluk tak kasat mata kayak setan gitu, kayak setan mereka bisa lihat gitu. Terus mereka tuh tipe orang yang mudah banget diajarin, kayak kita ngasih informasi sama dia itu cepet lebih tanggap. Iya sih sebenarnya dari 17 tanda yang aku bacain atau aku baca emang baca ya, yang aku kasih tahu sama kalian tuh sebenarnya itu umum banget ya, tapi kayak bisa ngelihat Saiton itu baru nggak umum ya. Cuma kayak dari beberapa tanda-tanda itu memang general banget ya tuh tanda-tandanya. Jadi pantas saja ada beberapa yang kontras sama penemuannya si Mbak Nancy ini begitu. Nah kalau kamu sendiri gimana? Ada dari beberapa tanda yang tadi itu ada nggak tuh? Coba sebagai anak indigo atau gimana, kamu boleh komen-komen. Terus buku-buku indigo juga banyak kayak ngebahas tentang dunia perindigoan. Kalau dari aku pribadi, aku percaya aja sih sebenarnya sama indigo itu. Bahkan dulu ngikutin banget sampai ada lagi yang lebih kerennya, bukan generasi indigo lagi tapi generasi apa ya, star bintang ya. Iya, katanya generasi bintang tuh lebih unggul daripada indigo karena mereka tuh bisa memilih mau lahir di orang tua yang mana gitu. Iya, saat itu karena memang aku gitu ketemu sama sebuah komunitas dunia perindigoan gitu, dan aku jadi tahu juga ternyata mereka tuh unik gitu, dan aku nggak melihat mereka sebagai orang yang dibilang sama beberapa peneliti tadi ya punya gangguan, enggak ya. Mungkin mereka lebih ke punya IQ yang lebih tinggi dari kita aja begitu. Menurut kalian gimana? Coba bantu komen-komen. Kalau misalkan kalian mau dibahas tuh masalah cakra tadi atau aura tadi juga boleh komen-komen. Kalau kalian baru lihat aku pertama kali, jangan lupa subscribe. Oke. See you, bye bye.